Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di siang hari ini, edisi Minggu tanggal 6 Februari 2022, dimana saat ini kita akan awali dari tikungan yang ke-16, melewati dari run up tikungan yang ke-16 menuju ke aktivitas pengerjaan yang dilakukan pada siang hari ini. Untuk teman-teman ketahui, pada siang hari ini untuk cuaca hujan ya di sirkuit Mandalika, dan aktivitas tetap dikerjakan dan dilanjutkan untuk dapat mengejar target rampungnya seluruh infrastruktur yang berada di sirkuit Mandalika ini. Baik, seperti biasa kita awali dari area penginstalannya untuk lokasi para kru atau ofisnya ya, dimana untuk saat ini masih dilanjutkan dari proses penginstalan maupun dari perakitan atap, rangka atap, dan keseluruhan nanti akan segera dituntaskan menjelang pergelaran MotoGP pada bulan Maret. Dan untuk pramusim sendiri akan tetap berlanjut sekitar 2 hari ke depan akan dilaksanakan untuk pramusim di sirkuit Mandalika. Adapun juga untuk para pembalap juga sudah tiba di Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dan masih dilakukan tahap karantina ya, dan selanjutnya nanti akan bergeser ke sirkuit Mandalika untuk persiapan melakukan pramusim ya di sirkuit Mandalika ini. Oke, saat ini kita berada di bagian sisi kanan, tepatnya di lokasi tribun premium yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-17 mengarah ke trek lurus, dimana saat ini untuk capaian pengerjaan dari tribun premium sudah hampir setengah dan alat berat ditambah ya. Berikut juga dengan penataan ataupun penempatan dari material yang digunakan seperti tiang maupun rangkanya akan ditata dan ditempatkan sehingga mempermudah para pekerja untuk segera melakukan proses pemasangan dari tribun premium yang ada di sisi kanan trek lurus sirkuit Mandalika. Jadi seperti inilah untuk kondisinya pada siang hari ini. Berikut juga saat ini kita akan menuju ke arah pengerjaan Deluxe Class, seperti apa capaian pengerjaan sampai dengan siang hari ini juga, ataupun juga kita akan melihat aktivitas pekerja yang masih berlanjut pada siang hari ini. Baik, untuk capaian yang berada di area Deluxe Class yang ada di sisi kiri dari area pedok modular yang berada di sirkuit Mandalika, saat ini untuk capaiannya untuk pemasangan atap sudah hampir sampai di ujung timur dari Deluxe Class. Berikut juga aktivitas pemasangan dinding maupun dari kaca yang terpasang di lantai kedua maupun lantai pertama, dan aktivitas yang lain juga dari penuntasan di ujung sana dari pemasangan rangka atapnya, dan atapnya nanti akan segera terpasang. Melihat dari aktivitas ataupun dari pekerja di sini tidak melanjutkannya karena hujan tadi, namun difokuskan di bagian sisi dalam seperti di lantai kedua, ketiga, dan lantai pertama untuk penuntasannya. Oke, selain itu juga kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-1, 2, 3, dan 4 untuk melihat capaian dari pengerjaan pembetonan yang dilakukan di bagian pondasi untuk grandstand yang ada di sirkuit Mandalika, yang dimulai dari tikungan pertama sampai dengan tikungan yang ke-5. Baik, seperti yang teman-teman saksikan saat ini, dari alat berat dan sejumlah pekerja masih berada di sekitaran area pondasi untuk grandstand tikungan pertama sampai dengan tikungan kedua. Untuk capaiannya terlihat sangat panjangnya dan lebar mengarah ke sisi belakang dan sisi depan juga. Dan kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang keempat, memotong jalur dari tikungan ketiga menuju ke arah tikungan keempat untuk melihat aktivitas pengerjaan maupun capaian pengerjaan yang dilakukan sampai dengan siang hari ini.
Dan aktivitas yang lain juga dapat kita lihat ya dari pengerjaan penuntasan di bagian landscape yang berada di area sisi belakang dari area grandstand tikungan yang keempat di sini, ataupun juga dari alat berat yang berada di sini masih bekerja ya. Dan untuk capaian pengerjaan dari pembetonan ini sangat cepat sekali, dan aktivitas pengerjaan dari pembetonan ini dilakukan kurang lebih 2 hari yang lalu, dan sudah mencapai capaian dari ujung utara sampai dengan ujung selatan sangat panjang ya. Dan aktivitas pengerjaan siang hari ini akan dilanjutkan setelah hujan reda, dan aktivitas ataupun istirahat pada siang hari ini akan sebentar lagi diambil oleh para pekerja, kemudian nanti akan dilanjutkan sampai sore nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah. Tapi untuk sementara ini masih dilakukan dari aktivitas alat berat yang masih dioperasikan, dari proses perataan maupun pemindahan material tanah ataupun pemadatan yang dilakukan di area grandstand yang sudah ditentukan sebagai lokasi para penonton nantinya untuk dapat menyaksikan pergelaran ataupun berlangsungnya ajang balap internasional MotoGP yang akan diselenggarakan di sirkuit ini. Baik, saat ini untuk arah kamera mengarah ke tikungan yang ke-6 atau di bagian sisi luar dari pondasi grandstand yang berada di sisi kiri outer lane tikungan yang ke-6. Jadi seperti inilah untuk kondisi pada siang hari ini dari capaian pemadatan maupun perataan hingga terlihat sangat padat ya di bagian sisi depan, kemudian dilanjutkan menuju ke arah sisi belakang, dan aktivitas sejumlah alat berat juga masih dioperasikan pada siang hari ini. Dan untuk pengerjaan lanjutan nanti akan dilanjutkan untuk proses dari pembetonan, sehingga untuk grandstand yang berada di sini pada ataupun sebelum pergelaran MotoGP pada bulan Maret, tepatnya tanggal 18 sampai dengan 20 Maret nanti, semua pondasi dari grandstand yang berada di sirkuit Mandalika ini nanti akan segera terpasang, mengingat untuk logistik dari grandstand sekitar 1 minggu ke depan nanti akan tiba sesegera mungkin untuk dapat segera terpasang di area pondasi sirkuit Mandalika. Kemudian saat ini kita berada di bagian Bukit Trisakti, yang dimana di sini dilakukan proses pembuatan ataupun pembangunan observation deck. Dan saat ini untuk tahap penimbunan dari pondasi yang telah dibuat di sini sudah ditimbun, dan sebagian masih belum ditimbun ya. Dan aktivitas penuntasan berikut juga dengan desain dari observation deck yang ada di sini sudah keluar ya. Teman-teman bisa melihat di sini dari pondasi yang cukup paten ya, dikerjakan sejak beberapa bulan yang lalu. Berikut juga kita mundur menuju ke arah sisi kanan dari tikungan yang ke-12 untuk melihat capaian pengerjaan yang ada di sana dari proses perataan maupun pemadatan dilakukan di area sisi kanan tikungan yang ke
dan sekaligus nanti kita akan menuju ke arah sisi depan dari sirkuit Mandalika ataupun di sekitaran dari sirkuit Mandalika. Berikut juga kita akan melihat juga bagaimana aktivitas dari sejumlah alat berat yang berada di badan jalur zona tengah untuk mengerjakan dan mengoneksikan dari zona tengah agar seluruh badan jalur terkoneksi dari tunnel pertama menuju ke arah tunnel kedua, berikut menuju ke arah Bukit Trisakti nantinya. Oke, seperti yang teman-teman saksikan saat ini dari aktivitas yang dapat kita lihat di bagian dari pengerjaan badan jalur di sini masih terus dikerjakan dari tahap proses pemadatan maupun perataan, sehingga dari pengaspalan yang akan dilakukan di bagian dari badan jalur di sini nanti dapat segera dipercepat ya, untuk dapat segera mungkin dimana untuk bagian zona tengah nanti akan dibangun resort-resort yang sudah sesuai dengan desain sebelumnya. Oke, saat ini dari sejumlah alat berat masih dioperasikan sampai dengan siang hari ini, dan seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat bagaimana capaian dari pengerjaan jalur provinsi sampai dengan siang hari ini. Seperti apa capaiannya, berikut juga nanti kita akan menelusuri dan terbang rendah di bagian sisi depan dari area jalur provinsi yang saat ini masih dikerjakan untuk dapat segera nantinya digunakan sebelum pada pergelaran MotoGP bulan Maret nanti. Sebelum kita sampai di sana, kita melihat di sini aktivitas dari tim Orange yang melaksanakan tugas untuk melakukan penataan dari landscape maupun penanaman rumput di sekitaran area sisi belakang dari pedok. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah timur ya, dimana kita akan menuju dari jalur provinsi yang seperti inilah untuk kondisinya dan aktivitas pengerjaannya. Dan capaian yang terlihat saat ini dari hamparan sabis sudah dilakukan pemadatan dan penyempurnaan, sehingga nanti untuk tahap dari pengaspalan akan segera dilakukan di badan jalur provinsi ini, dan dimana untuk jalur ini terkoneksi dengan Bundaran Songgong ya, yang di sana di zona timur dari kilometer 17, dimulai dari berbelok ke kiri dari sisi depan Bandara Internasional Lombok, kemudian menempuh jarak menuju ke arah sirkuit Mandalika itu kurang lebih 15 menit saja. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita akan turun ke jalur provinsi ini, kemudian kita akan melihat aktivitas maupun capaian yang berada di jalur provinsi sisi depan dari sirkuit Mandalika. Oke, sekaligus kita akan mengakhiri untuk pantauan siang hari ini. Demikianlah untuk informasi dan capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Untuk itu, apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara like, comment, and share, dan subscribe juga ya. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Matur tambiasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MotoGP dan terima kasih.